العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمني علما أعرف به أوامرك وأعرف به نواهيك وارزقني اللهم بلاغة فهم النبي وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين واكرم اللهم بنور العلم وسعة الفهم واغتسني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وعلمني نصر حكمتك يا رب العالمين. بفضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ثبت جناني وقر الحق على لساني وافتح علي الحاضرين خطى العارفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, wabil khusus kepada kedua maha guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya fi kamil sihat wal afiyah wa fi kamil taatillah wa rasulillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita biasa dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yang insya Allah dalam perkumpulan ini kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, yang bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan pada kehidupan setelah mati nanti. Karena pada akhirnya masa depan umat manusia atau makhluk yang akan mati, masa depannya itu adalah setelah mati. Maka ketika kita berbicara masalah masa depan, hakikatnya itu berbicara masalah kematian.
Karena yang namanya hidup ini hanya sebuah batu loncatan. Nah, maka di waktu yang singkat ini, marilah kita sama-sama bernazar, kita bertafakur, eling karo Gusti Allah, ingat kepada Sang Pencipta, belajar mengenal kepada Sang Pencipta, supaya nanti ketika kita sudah waktunya tiba, kita bisa menjadi hamba yang benar-benar seutuhnya hamba, yaitu hamba yang tahu kepada Tuhannya, hamba yang mengenal kepada Tuhannya. Tanpa adanya pengajian, tidaklah mungkin kita kenal pada siapa kita menyembah. Dan tanpa adanya seorang guru, maka kita tidak akan pernah tahu inti daripada ngaji itu sendiri. Jadi bersyukurlah kita dijadikan orang yang ngaji, yang insya Allah istiqomah dalam mengaji, dan insya Allah juga nanti menjadi penolong kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sedikit motivasi dari kami ya, karena tidak bisa berbicara panjang lebar. Untuk selebihnya seperti biasa forum mubahasah yang kali ini materi fikih akan dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Sakowi dan akidah akan dijelaskan oleh Ustaz Idul. Namun sebelum itu seperti biasa dibacakan tahiyat terlebih dahulu oleh Kang Sidan. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawat.
At-tahiyyatul mubarakatus sholawat. As-salawatu thayyibatu lillah. As-salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. kama sallaita ala sayyidina Ibrahim Wa barik ala sayyidina Ibrahim. wa barik ala sayyidina Ibrahim. As-salam fil alamina innaka hamidum majid. fil alamin innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan taftahu lana biha futuha al-arifin wa tufaqqihuna biha fi din wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan malam hari ini faslun syurutus sujud, melanjutkan kemarin daripada Tashyidatul Fatihah. Faslun ayyadha faslun syurutus sujud utai operasional sujud sab'atun anabitu ayyah juga yang yasudu sapa musholli ala sab'ati awta'in ing atas sepitu biro-biro anggota wa antakuna suji yang ta'ana apa jabatuhu paduke musholli iku masyufatan halidan buka wa tahammulu lan matalakan pirosihi kelawan sirahi musholli wa adamul huwi lan orangane sujud li khairi karena dia sujud. Wa alla sujala yang tawara sujud sapa musolli ala syai'in ing atas perkara suci kita harwaka kang kerak-kerak apa syai' bi harakatihi kelawan kerakane musolli. Wa irtifa wa asafihi lan angkat pokone wong ala alihi ing atas pundak lawan wong. Wa tumaninatu lan tumanina fihi dalam sujud. Khatimatun utawi iki ana pungkasan.
A'dha'u sujudi itu pira-pira anggota sujud iku sab'atun ana pitu al-jabhatu sujud pada batuk wa butunul kaffaini lan ebek-ebek loro wa rubbatani lan loro wa butunu aswabi rijlaini lan pucuke pira-pira drijine sikil loro. Pasal syarat-syarat daripada sujud. Syarat-syarat daripada sujud itu ada 7. Sujud pun mempunyai syarat. Berarti apabila tidak sesuai dengan syaratnya, sujudnya tidak sah. Yang pertama ayyasjuda, yaitu ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in, yaitu sujud itu ada 7 anggota. Wa an takuna jabatu maksufatan. Yang pertama, syarat yang pertama yaitu batuk ya. Ini kening harus terbuka, tidak ada penghalang yang menutupinya. Misalkan khusus untuk laki-laki ya, laki-laki mungkin rambutnya panjang, ada sebagian rambut yang nempel di kening, itu tidak menghalangi, tidak termasuk yang menutup ya, tidak termasuk yang menutupi daripada kening. Wa tahammul birosi, kemudian syarat yang kedua itu harus menetapkan, harus ditekan, kepala itu harus ditekan kepada anggota sujud, yaitu ketika sujud tidak boleh ngambang, harus nempel. Apabila sholatnya, misalkan sholatnya di atas kasur ya, atau di atas busa si mendul ya, itu ya berbeda, harus metelakan sing sekiranya memang segitu, tidak harus sampai misalkan harus sampai tembus ke lantai, itu tidak, tapi sekiranya sudah tidak goyang. Mungkin kalau sholatnya di atas pendeta masih ada goyang-goyang karena datarannya tidak keras. Kemudian yang ketiga wa adamul huwi li, tidak boleh sujudnya itu tidak boleh ada sebab yang lain. Artinya misalkan memang seorang musolli sudah melakukan ruku sudah i'tidal, mau melakukan sujud, tapi sebabnya ana perkara lain. Misalkan sudah i'tidal mau sujud, tapi belum mau sujud, tapi ada perkara lain si mendorong sehingga si musolli tersebut melakukan sujud, kayak misalkan kedorong dari belakang ataupun kaget, itu maka di situ sujudnya tidak sah. Harus ada niat setelah i'tidal, harus mau melakukan sujud, tidak boleh ada perkara lain. Kemudian wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakati. Kemudian syarat yang selanjutnya tidak boleh mensujudi sesuatu yang bergerak dengan sebab pergerakannya si musolli. Artinya contohnya misalkan ada seorang sholat menggunakan sorban, mungkin sorbannya panjang atau pendek ya, sorban mungkin pakai sorban di atas pundak, sehingga ketika sujud si sorban itu jatuh tepat pada bagian sujud, pada bagian kepala. Ternyata sorban yang tersebut disujudi, maka di situ sujudnya tidak sah. Karena apa? Karena sorban tersebut yataharrak biharakatihi. Ketika berdiri maka itu kayaknya ikut berdiri sorbannya, maka di situ sujudnya tidak sah. Kemudian wa tifa'u asabihi ala alihi, harus meninggikan bokongnya nih, kalau bahasa ini pantat ya. Pantatnya harus lebih tinggi daripada kepala, daripada pundak. Pantat harus lebih tinggi daripada pundak. Ketika sujud tidak boleh datar sama rata, itu tidak boleh. Harus si pantat itu harus lebih tinggi daripada kedua pundak. Kemudian selanjutnya wa tumaninatu fi. Kemudian syarat selanjutnya harus ada tumaninah di dalam sujud. Ini ada khotimatun, ada kesimpulan anggota sujud itu ada 7. Yang pertama yaitu jabah, batuk atau kening. Kemudian butunul kafain, jarone epek-epek dalamnya. Kedua epek-epek itu harus. Kemudian warukbatin, ini kedua lutut. Kemudian butunul aswabi'i rijlain, kemudian bagian dalamnya ini
Iya, diriji daripada kedua kaki. Mungkin demikian dapat kami simpulkan. Terlebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembali kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Mubayin atas penjelasannya. Kami simpulkan sedikit apa yang dibawakan oleh Mubayin. Asal di sini menerangkan tentang syarat daripada sujud. Sujud itu merupakan rukun daripada sholatnya. Apabila tidak ada syarat tidak sah sujudnya, maka sholatnya juga tidak sah. Nah, di antara syarat-syarat daripada sujud itu ada 7. Yang pertama, syarat daripada sujud yaitu keningnya ini harus dibuka, artinya tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menutupi. Contoh seperti kita sholat memakai peci, pecinya itu tidak boleh menutupi kening. Nah, dahi atau kening ya, ini harus dibuka ketika sujud. Terus yang kedua, ini harus ditekan atau apa namanya dipenet ya, kalau bahasa sini apa Pak? Dipenetkan kepada bumi atau tempat sujudnya. Jadi sujud itu keningnya tidak boleh ngambang, harus ditekan, ya harus menjadi titik tumbuh daripada kening tersebut. Seperti itu. Jadi tidak boleh ngambang. Kadang ada yang hanya ditempelkan alisnya saja atau hidungnya saja, itu tidak sah. Ininya harus ditekan pada tempat sujudnya. Terus yang selanjutnya yaitu ada mulhamil ghairi. Artinya apa? Tidak ada tujuan lain selain daripada untuk sujud. Berarti ketika membungkuk setelah i'tidal itu tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk sujud. Terus syarat yang selanjutnya yaitu wa alla yasjuda ala syai' yatafarraqu bi harakatihi. Artinya apa? Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak bila ketika kita sholat, apa yang contohlah sorban. Ketika kita sholat gerak kan sorbannya ikut gerak. Nah maka ketika sujud ini perkara yang gerak ini tidak boleh menghalangi. Jadi tidak boleh menghalangi kening ya, tidak boleh. Jadi ketika sujud perkara yang ikut bergerak ketika kita sholat itu tidak boleh menghalangi kening. Terus untuk syarat yang selanjutnya yaitu kepala ini harus lebih rendah daripada ini pantat ya. Jadi kepala itu harus lebih rendah daripada pantat, seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu sedang merendah di hadapan Sang Pencipta. Nah, terus yang terakhir yaitu tumaninah, jelas. Ini syarat daripada sujud yang terakhir yaitu adalah tumaninah. Tumaninah itu apa sih? Tumaninah yaitu diam sejenak dengan kadar bacaan subhanallah. Terus khotimatun, di sini ada tambahan keterangan a'dha'us sujudi sab'atun al-jabhatu wa budunul kafaini wa rukbatani wa budunul asabi al-rijlaini. Jadi anggota daripada sujud itu ada 7. Yang bersama yaitu yang pertama yaitu jabhah, patuk atau kening, jidat ya. Itu anggota sujud yang pertama. Yang kedua wabudunul kafaini, yaitu batin daripada telapak tangan. Cara menentukan batinnya yaitu ketika kita tutup kedua telapak tangan. Nah ini yang tidak terlihat itu namanya batin daripada telapak tangan. Itu anggota sujud. Terus yang ketiga warukbatani, lutut, kedua lutut ini anggota daripada sujud. Terus yang selanjutnya itu wabudunul asabi rijlaini. Artinya apa? Ini batin daripada jari-jari kaki. Makanya ketika kita sujud ini wajib madal ya, wajib dipadal. Nah, jari-jari kaki itu wajib tidak boleh ngambang, harus menekan lah, harus ditekan. Yang mungkin itu yang bisa kami simpulkan dari Mubayin, kurang lebihnya seperti itu. Langsung saja, barangkali dari musamirin masih ada kejanggalan atau ketidakpahaman
dengan apa yang dibawakan bayi, boleh langsung ditanyakan. Monggo. Waktu bertanya kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah alaihi. Dari sebelah barat mungkin silakan. Ini menyangkut masalah sah dan tidak sahnya sholat kita. Ini banyak sekali masalah sholat. Karena sholat itu as-sholat itu yang daripada agama. Moga sinten mawon atau siapa saja yang punya pertanyaan silakan bisa lontarkan. Kita rempuk bersama, kita musyawarah bersama cari jalan keluar. Silakan. Dari sebelah utara, Profesor Dr. Pak Ustadz Monggo. Ya kalau cewek sama sujudnya juga. Ya. Kalau cewek wanita kalau sujudnya kan biasanya mukenanya sekarang mode ya, maksudnya model gitu, udah banyak model. Oh nggak kedengeran ya? Biar jelas semua. Ini pembahasan tentang masalah sujud. Jadi terutama pada saat sholat ya Habib ya. Kalau ada batasan atau tidak pada saat sujud itu antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya atau sama aja atau memang ada batasan-batasan tertentu. Soalnya karena perkembangan mode dan modernisasi tentang hijab, terus juga tentang apa namanya, mukena ya, kalau cewek itu mukena ya. Sampai tuh kalau saya lihat tuh kalau di TikTok berseliweran tuh modelnya gila-gilaan ya. Mohon maaf gitu kalau bahasa saya. Jadi artinya kalau emang sujud jidat benar-benar diletakkan gitu kan ya. Nah persoalannya kalau misalnya kita sholat di gunung, tiba-tiba pada datarannya, bukan saya ngada-ngada nih, misalnya atau kita lagi camping, hiking gitu, tiba-tiba datarannya itu kita berada di atas bebatuan gitu. Nah, yang harus kita sesuaikan adalah kepala kita atau batu itu kita hancurkan gitu, dikit demi dikit biar rata gitu, persoalan seperti itu. Ya di masa saya tanya aja. Terima kasih. Gini sharing karena emang kurang paham, bukan apa ya, emang nggak tahu gitu tentang persoalan itu. Terima kasih dari Pak Abdul Musawirin. Ini ada pertanyaan, ini dua berarti ya, dua pertanyaannya. Yang pertama ini, apakah sama antara laki-laki dan perempuan? Sebab dari syair itu sering melihat sekarang kan model-model daripada mukena atau hijab itu kan banyak sekali. Banyak yang mana model hijab itu menutupi sebagian daripada dahi. Nah itu bagaimana yang seperti itu? Apakah perempuan ini beda atau tetap sama harus dibuka dahinya seperti itu? Terus untuk pertanyaan yang kedua, ini jadi kronologinya ketika sholat di daerah pegunungan, di situ kan misalkan lagi camping lah. Nah tempatnya ini bukan tempat yang berdasarkan tanah atau rumput, bukan, tapi batu-batuan kecil atau batu-batuan lah yang tidak rata. Nah itu yang menjadi syarat itu apakah kepalanya kita yang menyesuaikan atau di situ tempatnya yang harus disesuaikan, paham? Jadi apakah hanya kira-kira saja yang penting nempel atau di situ harus benar-benar ditekan sampai batunya hancur terus rata? Ya. Bukan, jadi tadi kan yang
yang ditekan ya, itu kan jadi ketika menekan, nah sedangkan yang di bawah bebatuan seperti Ya. itu. Nah itu yang disesuaikan itu mana? Apakah kepalanya kira-kira saja seperti itu ya, Betul. yang penting nempel, atau di situ harus ditekan sampai batunya hancur? Enggak, bukan dihancurin sama kepala. Diratakan maksudnya terlebih diratain dahulu. seperti itu biar bisa. Jangan persoalannya kalau ini batu dasar ini dia nempel. Enggak mungkin kalau kita begini kan ininya enggak kesentuh. Apa kepala kita nyesuaiin begini gitu. Atau emang harus kita ratain dulu batunya gitu. Jadi begini. Ya, paham ya pertanyaannya? Itu jadi intinya apakah di situ cukup dengan ketika satu batu yang kecil nempel di dahi di sini cukup, atau di situ harus ya diratakan dulu atau gimana seperti itu ya? Jadi ya mungkin itu pertanyaan dari Pak Gunung Sawirin. Monggo barangkali masih ada lagi, silakan. Kami masih buka pertanyaan. Monggo. Baik mungkin. Ada orang sujudnya gini, sholatnya sah ya. Sujudnya kayak gini, langgar lah. Kayak gini, hasilnya kayak gini. Ini kayak gini, ini nggak masalah. Gimana ya? Iya, Pak. Keadaan tangan Iya gini. nempel semua, Iya. kaki tidak, Ini tidak masalah. ya kaki tidak madal ya. Ya, Ustaz tahu ya madal ya? Tahu. Menekuk. Ya. Ya. Masuk lagi satu pertanyaan dari Pak Gunung Sawirin. Ini sering ya kita lihat keadaan orang sholat ya. Banyak sekali. Ada yang sujudnya laki-laki sujudnya seperti ini juga ada. Ya masing-masing beragam. Nah yang dilihat oleh Sa'il ini ketika seseorang sedang sholat, ini tangannya ditempelkan semua dan kakinya tidak madar. Itu bagaimana hukum sholatnya? Atau bagaimana sujudnya, sah atau tidak? Ya mungkin 3 saja cukup ya pertanyaannya. Ya mungkin dari pertanyaan Musyawirin Nasrim. Satu lagi. Oh, silakan monggo. Itu kan batuk tidak boleh ada yang menghalangin. Tapi rambut saya mau sujud diginiin dulu, begini sholatnya gitu. Mau sujud ini. Ya gitu. Itu gimana? Ya, ini nambahin satu lagi. Jadi tadi kan sholat daripada sujud, ini ketika sujud tidak ada yang menghalangi, termasuk juga rambut ya. Rambut itu kan ketika kita sholat kan ikut gerak. Itu ketika menghalangi ini kan sholatnya tidak sah, menghalangi dahi itu tidak sah. Nah itu misalkan ketika sujud tiba-tiba tangan itu menghela rambut. Mulai dulu. Ya, agar si rambut ini tidak menghalangi, itu bagaimana sholatnya? Mau sujud yang rambutnya panjang itu diginiin dulu. Itu bagaimana, sah atau tidakkah sujudnya? Atau sholatnya itu sah atau tidak? Ya dari 4 pertanyaan yang dilontarkan mungkin kami cukupkan ya 4 saja ya. Syukur-syukur terjawab semua. Kalau tidak terjawab kita jadikan bahan tafakur. Monggo bagi siapa saja kedewan Ma'arif yang sudah menemukan, silakan bisa langsung dilontarkan pendapatnya.
Monggo dari Kang Ishak bisa berpendapat dari 4 pertanyaan. Kang Ubedillah. Kang Sidan Mubarak. Silakan siapa yang sudah ada pendapat atau punya jawabannya, silakan bisa diutarakan. Kita bareng-bareng sharing ya, bareng-bareng musyawarah agar menjadikan ilmu yang manfaat. Ini bukan kaleng-kaleng, ini masalah sholat kita. Monggo dari Kang Haji. Kang Udin. Ya di sini marif semua ya. Monggo. Ya perempuan termasuk iya tidak terdapat apa cukup sini cici doksa termasuk sekitar kayak apa cukup sekolah doksa yang legal yang orang itu bisa di Indonesia sih maksudnya pengembangan Ya, langsung digambarkan sekalian ya. Prakteknya seperti apa? Nah, ketika sujud itu ketika dahi hanya setengah saja itu bagaimana? Atau di situ batin daripada telapak tangan ketika yang ditempelkan hanya ininya saja seperti ini bagaimana? Ya, atau ketika lututnya ya hanya satu itu bagaimana? Satu tahu kita murah. Iya maklum ya. Ya misalnya yang materi ini hanya jempol satu atau jari kelingking itu bagaimana? Intinya minta penjabaran ya yang jelas seperti itu. Monggo. Sebetulnya ada pisang kita boleh posisi praktek pisang. Kadang terima kasih dari Mujawib atas jawabannya. Ini 4 pertanyaan diborong sekaligus. Yang pertama ini mengenai masalah perempuan yang mana mukenahnya itu ikut era zaman pada sekarang atau modern ya, yang menutupi sebagian daripada jabhah. Itu ketika sebagian jabhah masih menempel itu tidak masalah, tetap sah sujudnya. Terus yang kedua ini ketika kita sholat di bebatuan ini ya ketika batu itu sudah menancap di tanah itu cukup sujud pada di atas batunya seperti itu. Jadi kecuali batunya itu bisa digeser-geser ya, atau bisa digeser-geser maka itu kita sujudnya di tanah. Tapi kalau batunya itu sudah tertancap di tanah ya, susah untuk digeser-geser, maka itu cukup dijadikan tempat untuk sujud seperti itu. Jadi yang menyesuaikan yaitu kepala kita, tidak harus semuanya. Jadi ketika ada batu cukup sujud di situ.
Terus untuk pertanyaan yang ketiga, ini masalah madal tadi jelas diterangkan di situ wajib hukumnya. Apabila sujud tidak madal, maka di situ tidak sah hukumnya. Mengenai laki-laki yang sujudnya tangannya menyerupai perempuan, itu masih dicari referensinya seperti itu. Nah, terus untuk yang terakhir, ini untuk menyekat rambut, intinya tidak melebihi 3 gerakan ya, seperti itu ya. Ya. Iya. Lihat dari rukun daripada sholat di situ dia tidak melebihi 3 gerakan berturut-turut seperti itu. Jadi misalkan begini ketika sujud ada rambut langsung duduk 3 gerakan berturut-turut, di situ batal sholatnya. Apabila tidak berturut-turut tidak melebihi 3 gerakan, maka tidak masalah. Terus poin yang perlu kita ambil itu ketika sujud, misalkan ada rambut yang ini namanya blawer ya itulah, ada satu rambut yang keluar dan menutupi, sedangkan jabah lain yang masih terbuka tetap sah sholatnya seperti itu. Iya, kecuali perempuan ketika satu helai pun keluar rambutnya itu tetap tidak sah sholatnya, karena rambut bagi perempuan ini termasuk aurat. Saya pernah lihat itu di Aceh, ini baleho ya, di Aceh itu ada baleho besar. Ingatlah wahai kaum perempuan, satu rambutmu dilihat oleh ajnabi, maka 70.000 tahun kau di neraka. Itu ada hadisnya. Satu helai rambut terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, ini hukumannya 70.000 tahun di neraka. Itu di Aceh ada besar sekali, itu pernah saya lihat. Yang mungkin itu jawaban dari Mujawibah. Untuk saya sendiri bagaimana? Taslim? Berarti kalau yang ini jadi penasaran di Uwa, kalau gatal juga nggak begini ya? Jadi kalau misalnya gatal jatuhnya gini. Iya. Berarti satu gerakan kan? Iya. Jadi kalau ini anggota, tapi kalau jari-jari ini termasuk juz atau bagiannya. Anggota itu tangan ini anggota. Nah, ketika yang gerak tangan seperti 3 kali itu batal sholatnya. Tapi apabila yang gerak juznya yaitu jarinya satu seperti ini, walaupun 100 kali garuk-garuk tidak batal sholatnya. Tapi dengan syarat yang lainnya jangan ikut gerak. Makanya ada cara-caranya. Jangan ngambang. Kalau ngambang biasanya ini juga ikut gerak. Maka yang gatal mana ketempelkan terus ini digaruk-garuk. Jadi yang lain tidak ikut gerak. Itu cara-caranya seperti itu. Ya termasuk ada nyamuk di jidat, kita tepok satu gerakan kalau lagi sholat. Kalau itu gerakan, tapi nanti ada timbul najis. Oh, gusa maksudnya gusa satu gerakan. Iya, kalau kena darahnya najis ya, benar ya. Kalau misalnya gusa gitu, ganggu gitu maksudnya. Berarti misalkan sholat gini, ini udah begini kan 1, 2, nanti balik lagi jadi 3, kesini lagi langsung aja 1, kecuali 1 kali ini begini aja. Gaya dia masih gaya muka kita dong. Kecuali ada jeda, berarti 1 ini diam kadar kumannya 1 dihitung 1. Iya. Terus ini juga 1 kalau ada jedanya, tapi kalau langsung ini 3 gerakan, tapi kalau ada jeda berarti itu hanya dihitung 1 gerakan. Seperti itu. Enggak, karena ini memang persoalan ini ya di tengah-tengah gitu maksudnya. Kadang-kadang kita lihat anak kecil, terus satu orang yang tiba-tiba lagi sholat, kenapa sih kok gusa-gusa? Contohnya ada binatang yang kecil-kecil itu tuh yang rame-rame yang rombongan. Ini kan dulu pernah dia juga kejadian dikerubutin lalat. Ya, berarti inti daripada gerakan intinya ada jeda ya. Kalau ada jeda tidak masalah ya. Ya.
Iya. Tapi kalau ada jeda, walaupun beberapa gerakan atau hanya 3 kali sampai 3 kali gerakan? Berapa gerakan tidak apa-apa. Kalau ada jeda, Ada jeda nggak apa-apa. tetap dihitungnya 1, kecuali 3 gerakan berturut-turut 1, 2, 3, nah, itu tidak sah. Tapi kalau ada jeda, itu tidak apa-apa. Jadi yang penting ada jedanya. Kalau ada jedanya, maka itu dihitung 1 gerakannya. Ya, seperti itu. Misalnya dia datang lagi nih, kita gerak lagi. Hitungnya 2 berarti. Yang kedua kan jatuhnya. Tetap 1. Oh 1. Satu-satu gitu. Tetap 1. Dia kan dia datang nih. Kita 1 kan? Udah begini kan? Terus tiba-tiba nongol lagi, tetap 1. Kita bisa. Oh iya. Jadi yang membatalkan ini 3 gerakan berturut-turut. Ya, taslim Pak Guru Musawirin. Oke. Untuk sa'il yang kedua, taslim dari Musawirin. Taslim. Alhamdulillah kalau sudah taslim, semoga ilmu yang kita dapatkan manfaat ya. Intinya wal akhirah. Untuk selanjutnya pembahasan akidah yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Muslimin. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelumnya mubayyin ya pendapatnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa begini? Alhamdulillah ya. Nah, mengikuti bersama-sama pembahasan mengenai permasalahan seputar amaliyah atau obadiyah kaitannya dengan masalah ibadah sholat. Alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu yang berharga yang kita lakukan sehari-hari. Apabila kita tidak ada ilmu, maka kita tidak akan tahu sholat kita benar atau tidak. Tapi dengan adanya kita ngaji, punya ilmu, maka kita akan tahu, oh ternyata saya gerakannya selama ini masih belum benar. Itu bisa tahu karena adanya ilmu. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan ilmu seperti ini menjadikan ilmu yang manfaat sehingga bisa membenahi ibadah kita, membenahi amaliyah kita dalam segi sholat khususnya. Karena sah atau tidaknya itu kita bisa menentukan. Kalau tidak sesuai dengan syarat rukun, ya tidak sah. Kita bisa mengatakan. Tapi kalau terima atau tidak itu bukan karena kita itu hak prerogatifnya Allah Ta'ala untuk soal diterima atau tidaknya. Tapi kalau sah atau tidaknya kita bisa menentukan karena ada syariat ya, ada hukum syariat, ada ketentuan seperti itu. Jadi apabila kita bisa melakukannya dengan adanya ilmu, ya mudah-mudahan ada apa kemungkinan besar diterimanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan saja ya kita belajar dengan adanya ilmu, apa yang kita lakukan itu menjadi lebih berharga. Karena ada pula yang mengatakan orang yang beramal dengan tambahan dengan ilmu maka amalnya akan ditolak ya. Ya amal apa? Bihur ilmin tidak melakukan baru. Seperti orang yang mengamal dengan tanpa ilmu maka amalnya itu akan ditolak kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengaji merupakan kita digolongkan orang sedang mencari ilmu untuk membenahi ibadah kita. Amin. Terus selanjutnya seperti biasa pembahasan mengenai akidah yang
yang mana kemarin telah bahas bersama-sama yang mulai dari awal berarti ya, dari sifat wajibnya Allah Ta'ala yang 20 itu kemarin sudah kita tuntas bahas dari pertemuan yang terdahulu sampai kemarin itu sudah semua terbahas sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ada 20, mulai dari sifat wujud sampai sifat mutakaliman. Mudah-mudahan yang telah kita bahas masih kita ingat ya masih kita ingat dan masih dipahami. Terus selanjutnya dalam pertemuan kali ini kita akan lanjut pada sifat yang menang atau yang jaiz bagi Allah. Untuk itu untuk tabarukan ya, ambil barokah daripada sang penulis kitab, penganggit kitab. Mari kita baca bersama-sama Risalah awal halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 15, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi sifat kang menang nisbat ingkang Allah iku suwiji rupane fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, tegese wenang nisbat ingkang Allah apa oleh akawe Allah ing suwiji-wiji saking mungkin atawa oleh tinggal akawe Allah ing suwiji-wiji saking mungkin yaiku wenang mohal wajib utawi kang nuduhaken ing wenange oleh akawe Allah ing suwiji-wiji saking mungkin atawa oleh tinggal akawe Allah ing suwiji-wiji saking mungkin yaiku lamun tah wajib apa oleh akawe Allah ing suwiji-wiji saking mungkin atawa lamun tah mohal apa akawe ing suwiji-wiji saking mungkin maka yakti kebalik apa wujud sing mungkin ing dadi wajib atawa dadi mustahil. Tetapi kepada wujud desi mungkin jadi wajib atau jadi mustahil iku batal sebab ketinggalan mata kapan-kapan batal maka jadi menang apa oleh akal Allah ing suwiji-wiji saking mungkin atau menang apa oleh tinggal akal Allah ing suwiji-wiji saking mungkin mahal wajib. Setelah kita memahami sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ada 20, sekarang kita bahas bersama-sama sifat penang, sifat jaiz pada zatnya Allah Ta'ala. Sifat penang atau jaiz artinya sifat yang sah-sah saja terjadi, bukan wajib dan bukan hal yang mustahil. Itu namanya jaiz atau penang. Nah, sifat yang menang nisbat, nah ini di sini menggunakannya nisbat karena sesungguhnya Allah Ta'ala ya tidak bersifatan menang ya, jaiz. Sehingga di sini bahasanya nisbat, artinya menisbatkan ada zat Allah Ta'ala, itu hanya ada satu, itu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Artinya Allah Ta'ala itu tidak wajib atau wenang jaiz untuk mewujudkan atau membuat sesuatu daripada mungkin. Mungkin artinya sesuatu yang sah wujudnya dan sah adanya. Boleh ada, boleh tidak ada. Jadi derajatnya masih 50-50. Masih gampanglah, belum bisa dikatakan wujud, belum dikatakan ada, dan juga belum bisa dikatakan tidak ada, maka dikatakan mungkin, masih ihtimal atau ada kemungkinan untuk wujud, ada juga kemungkinan untuk tidak ada, seperti itu namanya mungkin. Jadi Allah Ta'ala untuk mewujudkan mungkin, salah satu daripada mungkin itu hukumnya jaiz, menang, boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidaklah wajib dan tidaklah mustahil untuk mewujudkan mungkin. Ataupun ya menang untuk mewujudkan ataupun untuk tidak mewujudkan. Tinggal akal artinya tidak mewujudkan. Menang artinya tidaklah wajib.
Adapun yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu mewujudkan sesuatu daripada mungkin itu jaiz atau tidak wajib, maka di sini menggunakan dalil perumpamaan. Seumpama Allah Ta'ala mewujudkan mungkin atau sesuatu yang jaiz, sesuatu yang sah terjadi dan sah tidak terjadi, seumpama mewujudkannya itu wajib, maka akan ditemukan perkara mungkin tersebut, perkara yang seharusnya wujudnya itu jaiz, sah-sah saja karena masih 50-50. Misalkan Allah Ta'ala mewujudkannya itu hukumnya wajib, maka perkara yang tadinya hukumnya jaiz akan ditemu wajib, sebab Allah Ta'ala mewujudkannya itu wajib. Atau seumpama mustahil, Allah untuk mewujudkan mungkin itu mustahil, tidak mungkin Allah Ta'ala mewujudkan, maka sesuatu yang tadinya hukumnya jaiz, yang sah wujud dan sah tidak wujud, maka menjadi mustahil, tidak akan wujud. Maka di situ akan ditemukan hal terjadi, sebab sudah jelas-jelas kelihatan mata perkara yang mungkin yang jaiz ini sudah ada wujud, ya. Jadi perkara mungkin atas perkara yang sah wujudnya dan sah adanya, seperti halnya contoh ya alam ini hawadis, perkara yang wujudnya jaiz, ya, bisa wujud, bisa adam. Katakanlah meja, seumpama Allah Ta'ala mewujudkan meja, ini hukumnya wajib, maka wujudnya atau adanya meja ini juga hukumnya wajib. Apabila sudah terkena hukum wajib, maka harus ada, nggak boleh tidak ada, karena sudah hukumnya wajib. Ataupun Allah Ta'ala mewujudkan meja ini hukumnya mustahil, maka hukum si meja ini nanti akan mustahil wujudnya, tidak akan pernah wujud, atau mustahil untuk membuat. Tapi ternyata dalam kenyataannya meja ini sudah jelas wujud, ya. Berarti meja ini tidak mustahil diwujudkan oleh Allah karena sudah jelas wujudnya. Sekarang apabila Allah Ta'ala mewujudkan mejanya ini wajib, maka seperti tadi, maka wujudnya adanya si meja ini harus wajib, yang mana hukum wajib itu berarti tidak menerima ada, harus selalu ada, karena hukumnya wajib. Ternyata meja ini saja tadinya tidak ada menjadi ada, sudah jelas. Sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada, itu adanya atau wujudnya itu baru. Sesuatu yang wujudnya baru pasti jaiz, ya. Jaiz berarti tidak wajib, maka dikatakan wajib mustahil, ya. Maka fi'ilnya Allah Ta'ala untuk menjadi mungkin itu ditemu jaiz, tidaklah wajib. Dan itu sekelumit yang dapat kami paparkan mengenai sifat jaiz pada zatnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang kami paparkan ini menjadi bahan untuk kita nazar, untuk kita berpikir dan kita bahas bersama-sama. Kami semoga Allah Ta'ala mengembalikan pada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Mubayyin yang telah menjelaskan panjang lebar, ya, masalah akidah, yaitu perkara yang mengisbat pada zat Allah Ta'ala. Kami sedikit simpulkan dari keterangan Mubayyin ini. Perlu ketahui sebelumnya, hukum yang ditemukan oleh akal itu ada tiga: ada wajib, ada mustahil, jaiz.
hukum wajib ini berarti tidak menerima, tidak ada terus itu namanya wajib. Yang mustahil ini tidak mungkin ada, itu namanya mustahil. Sesuatu yang mustahil tidak mungkin ada. Terus yang namanya jaiz ini bisa ada dan bisa tidak secara bergantian gitu. Nah di sini penggawaian atau pekerjaan Allah Ta'ala membuat daripada makhluk itu hukumnya wenang atau jaiz, bisa membuat dan bisa tidak membuat, itu bisa membuat dan tidak bisa membuat. Dan hukum ini itu hanyalah sebuah penisbatan saja. Contoh secara gampangnya saja, saya dan Zidan, nisbatnya ini hanya nisbatnya yaitu kakak beradik. Itu kan hubungan. Namanya hubungan ini tidak menetap. Jadi perkara jaiz ini tidak menetap pada zatnya Gusti Allah, hanya sebatas hubungan saja. Hubungan antara sang khalik dan makhluk itu namanya nisbat. Nisbatnya wenang ing zate Gusti Allah. Artinya Allah itu membuat makhluknya boleh membuat ya boleh, tidak membuat juga boleh. Karena yang dibuat itu adalah perkara yang jaiz. Dalilnya mana? Seperti tadi yang dikatakan Mubayyin, buktinya yaitu ketika Allah membuat makhluk hukumnya wajib, maka makhluk tersebut ini harus wajib. Tapi nyatanya makhluk tersebut didahului tidak ada, ya kan? Jadi tidak mungkin wajib. Makhluk tersebut hukumnya jaiz karena didahului tidak ada. Dan apabila Allah membuat makhluk yang hukumnya mustahil, maka si makhluk hukumnya menjadi mustahil, tidak mungkin ada. Tapi kenyataannya makhluk sekarang di mana-mana. Ada yang seperti itu, ada yang seperti ini, ada yang seperti. Itu semuanya makhluk ini sudah ada. Makanya tidak bisa dihukumi mustahil. Wajib pun tidak bisa. Karena apa? Makhluk ini ada setelah tidak ada. Atau yang namanya makhluk atau alam itu didahului tidak ada, asalnya tidak ada menjadi ada. Maka hukum sejatinya daripada makhluk itu adalah jaiz, karena menerima ada dan menerima tidak ada secara bergantian. Mungkin itu yang bisa kamu simpulkan dari keterangan Mubayyin. Untuk selebihnya monggo kita sama-sama bertafakkur ya, nazar, agar kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sesi pertanyaan kami buka, silakan siapa saja. Dari sebelah kanan atau barat, monggo. Atau dari sebelah utara. Apa saja yang namanya kita silakan yang belum paham. Sudah. Jadi intinya kita mengaji agar kita tahu siapa yang kita sembah. Kita sholat itu untuk siapa? Kita ibadah itu karena siapa? Agar kita tahu, agar kita kenal. Karena tak kenal maka tak sayang. Silakan siapa saja. Apabila yang belum paham masalah ini bahas apa sih, saya belum paham, silakan bisa diutarakan. Kok ada istilah ini itu apa sih maksudnya? Maka yang punya pertanyaan bisa ditanyakan. Kita belajar ya, belajar kenal kepada Tuhan. Tuhan itu siapa? Atau jangan-jangan sudah paham semua? Masya Allah.
atau dari kaum Hawa? Monggo. Yuk, Kang Udin, monggo. Silakan. Atau dari orang besar kita, Kang Ubaidillah. Dari penjuru sebelah kanan, monggo. Tapi insya Allah penjelasan taslim semua ya, yang dibawakan taslim semua. Berarti kalau udah paham semua tes aja satu-satu, nggak ada yang Ya, ini mah tinggal masalah kita sendiri aja. Silakan. nggak ada. Monggo. Monggo. Mulai